Ruang Dewa Bela Diri, bab 876 sampai dengan 880. Bab 876 membunuh dua pahlawan. Saudaraku, teriak anak tertua dari pahlawan kembar Changnan, yang masih terkunci dalam pertarungan dengan tetua Parubaya itu, dengan sedih dan marah. Raungannya bagaikan guntur. Gelombang suaranya langsung mengguncang gelombang panas, mengungkapkan keputusasaannya yang mendalam. Persaudaraan mereka telah berlangsung selama ribuan tahun, dan ketika mereka bergabung melawan musuh, hanya sedikit yang dapat menandingi mereka. Sekarang, menyaksikan adik laki-lakinya dibunuh oleh Ye Xiwen, sakit hati yang tak tertahankan yang dirasakannya membuatnya hampir gila. Pada saat ini, ia meninggalkan lawannya dan menerkam Ye Xiwen. Sementara itu, tetua Parubaya itu tidak berniat untuk terus menjerat pemimpin pahlawan kembar Changnan. Awalnya, dia ingin mengulur waktu bagi peri Cilei agar dia bisa menghentikan pahlawan kembar Changnan kedua yang hendak merebut buah api Phoenix. Tapi sekarang buah api Phoenix telah jatuh ke tangan Ye Xiwen. Apa gunanya mereka terus bertarung? Nak, beraninya kau, geram hantu tua Yin. Kalau kau tidak menyerahkannya, kau mati. Ye Xiwen berani memonopoli buah api Phoenix, yang hampir tak termaafkan di matanya. Tentu saja, ia tidak menyadari bahwa ia juga ingin memonopoli buah api Phoenix. Atau lebih tepatnya, ia berpikir tidak ada masalah baginya untuk memonopoli buah api Phoenix. Nak, serahkan buah api Phoenix, atau kau akan mati hari ini, dan tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Tetua Parubaya itu melotot tajam ke arah Ye Xiwen. Meskipun ia agak terkejut Ye Xiwen berhasil membunuh pahlawan kembar Changnan yang kedua, itu hanya kejutan kecil. Menurutnya, Ye Xiwen hanya diuntungkan oleh unsur kejutan itu. Jika ia tidak tiba-tiba memotong lengan pahlawan kembar Changnan yang kedua, bagaimana mungkin ia bisa membunuhnya dengan mudah setelahnya? Selama dia berhati-hati, Ye Xiwen seharusnya tidak memiliki banyak peluang. Serahkan, apa itu mungkin? Kalian semua sudah bilang. Terserah kalian masing-masing untuk memperjuangkannya. Sekarang aku sudah mendapatkannya. Itu milikku, kata Ye Xiwen dingin, tanpa ekspresi. Sekarang buah api Phoenix ada di tangannya. Bagaimana mungkin dia menyerahkannya? Kalau begitu, jangan salahkan kami kalau kau mati. Hantu tua Yin menerjang maju dengan cepat. Tapi dia bukan yang tercepat. Ada sosok lain yang bahkan lebih cepat. Yang tertua dari pahlawan kembar Changnan, yang adik laki-lakinya dibunuh oleh Ye Xiwen, sekarang bertingkah seperti orang gila, menghunus parang dan menebas dengan energi pedang saat ia menebas Ye Xiwen secara horizontal. Pada saat ini, peri Crimson Thunder dan tetua Parubaya akhirnya tak kuasa menahan diri dan menerjang maju. Sekeras apapun pertarungan mereka sebelumnya, kini mereka sepenuhnya bersatu dalam tujuan, membunuh Ye Xiwen terlebih dahulu dan merebut buah api Phoenix darinya. Menghadapi 4 orang ahli di puncak level keempat alam transenden, ekspresi Ye Xiwen tetap tidak berubah. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar tidak bisa membiarkan dirinya dikelilingi oleh keempat ahli yang berada di puncak tingkat keempat alam surgawi. Jika tidak, dia akan berada dalam masalah serius. Kalahkan mereka satu persatu. Hampir seketika, Ye Xiwen membuat penilaian dan melihat seseorang. Tak lain adalah pemimpin pahlawan kembar Changnan, yang telah menyerbu lebih dulu dan hampir gila, berharap bisa membunuhnya sepenuhnya. Seketika, bilah energi yang menyala muncul di tangan Ye Xiwen, berubah menjadi bilah api raksasa, menebas ke arah pemimpin pahlawan kembar Changnan. Di lingkungan yang panas terik ini, teknik pedang kayu terbakar milik Ye Xiwen tampaknya menerima peningkatan yang signifikan, memiliki kekuatan yang jauh melampaui teknik tingkat manusia tingkat menengah, hampir sebanding dengan teknik tingkat manusia tingkat tinggi. Mati, raung pemimpin si kembar Changnan. Matanya dipenuhi niat membunuh. Ia menggenggam pedang panjangnya erat-erat dengan kedua tangan dan langsung melepaskan aura pedang mengerikan yang menghantam. Dua pedang panjang bertemu di langit. Energi pedang yang mengerikan menyapu area di sekitarnya dalam sekejap. Klang, sebuah kekuatan mengerikan langsung menyapu. Itu adalah tabrakan dua kekuatan yang mengerikan. Si kembar Changnan awalnya mengikuti jalur kekuatan yang berat dan tidak peduli dengan keterampilan apapun. Mereka mengandalkan satu trik untuk mendominasi dunia dan mengalahkan yang lain dengan kekuatan.
Namun, ketika mereka bertemu Ye Xiwen, yang bahkan lebih mendominasi dari mereka, perbedaan kekuatan tiba-tiba menjadi jelas. Kekuatan mengerikan yang keluar dari gagang pisau menyebabkan pemimpin pahlawan kembar Changnan menghentikan serangannya sejenak. Pada saat itu, Ye Xiwen mulai melakukan serangan balik. Ia lebih cepat daripada pemimpin pahlawan kembar Changnan. Dan dalam sekejap, tebasan lain mendarat. Serangannya seperti serangan kapak tiga tebasan Cheng Yaojin, sederhana namun luar biasa efektif. Kedua pahlawan Changnan itu tidak secepat Ye Xiwen. Jadi saat ini, mereka hanya bisa mengerahkan pedang mereka untuk bertahan. Ledakan. Dengan serangan lain, pemimpin pahlawan kembar Changnan terlempar seperti bola meriam. Pahlawan tertua dari dua pahlawan Changnan tercengang. Ia tak pernah membayangkan darah akan mengalir dari sudut mulutnya tanpa disadari. Ia tak pernah menduga hal ini. Ini pertama kalinya ia diterbangkan oleh seseorang dengan kekuatan yang begitu dahsyat. Pedang panjang berapi di tangan Ye Xiwen menebas dengan kecepatan yang lebih mengerikan. Bang! Pedang itu langsung menghantam pemimpin pahlawan kembar Changnan. Seketika menghancurkan semua artefak sihir pertahanannya. Aura pelindungnya pun langsung hancur. Seolah terbuat dari tahu, dan menjadi sangat rentan. Boom! Tubuh kekar anak tertua dari pahlawan kembar Changnan langsung terhempas ke tanah, menciptakan kawah besar. Tanpa meliriknya, Ye Xiwen melepaskan bilah energi yang berapi-api. Bilah energi yang berapi-api ini membesar di tengah gelombang panas yang bergulung-gulung, seolah menyerap panasnya, lalu menebas. Boom! Awan jamur kecil muncul dari kawah. Dan kekuatan mengerikan itu memusnahkan semua yang ada di dalam kawah. Pemimpin pahlawan kembar Changnan terpotong-potong. Sama sekali bukan tandingan Ye Xiwen. Ye Xiwen, kau harus cepat. Begitu orang-orang itu pergi, berita tentang buah api Phoenix di sini pasti sudah tidak mungkin lagi tersebar. Dan mungkin akan ada ahli yang lebih kuat lagi. Kata Ye Mo buru-buru. Ye Xiwen mengangguk. Ia juga sudah memikirkan hal itu. Itulah sebabnya ia tidak peduli lagi dan langsung menghabisi mereka. Ia tidak ingin waktu terbuang sia-sia. Ia bisa menangani orang-orang ini. Tetapi jika mereka adalah ahli yang lebih kuat, bahkan ia pun harus melarikan diri dengan panik. Kalau begitu, bagaimana mungkin ia bisa mendapatkan buah api Phoenix? Dalam sekejap mata, seorang ahli lain di puncak alam transenden tingkat keempat jatuh ke tangan Ye Xiwen. Hampir dalam waktu singkat, ia membunuh seorang ahli di puncak alam transenden tingkat keempat. Adegan mengerikan ini langsung membuat semua orang ketakutan. Awalnya, mereka bertiga mengira Ye Xiwen memanfaatkan kelemahan mereka atau bahwa ia bisa begitu menakutkan dengan memanfaatkan kurangnya kewaspadaan mereka. Namun kini, mereka menyadari bahwa mereka salah. Sangat salah. Ye Xiwen jauh lebih dari sekadar menakutkan. Sulit membayangkan bagaimana Ye Xiwen, seorang seniman bela diri pada tingkat pertama alam transenden, dapat dengan mudah membunuh seorang ahli puncak pada tingkat keempat alam transenden. Perlu dipahami bahwa tingkat pertama hingga ketiga alam transenden hanyalah tahap awal, sementara memasuki tingkat keempat merupakan tahap peralihan. Jarak antara tingkat keempat dan ketiga alam transenden jauh lebih besar daripada jarak antara tingkat ketiga dan kedua, apalagi tingkat pertama dan keempat. Menurut mereka, tingkat keempat alam transenden seharusnya memiliki keunggulan yang luar biasa, bukan tingkat pertama. Tetapi apa yang mereka lihat sekarang benar-benar mengubah pandangan awal mereka, benar-benar mengerikan. Pada titik ini, bagaimana mungkin mereka tidak menyadari bahwa orang di depan mereka adalah dewa ganas yang tak tertandingi. Sungguh menggelikan bahwa sebelumnya mereka mengira dia hanyalah seorang kultivator alam transenden tingkat pertama biasa dan bahkan ingin menyingkirkannya. Faktanya, dialah yang benar-benar menakutkan. Namun, ketakutan dan keengganan mereka untuk maju bukan berarti pertempuran Ye Xiwen telah berakhir. Malahan, hampir segera setelah membunuh pemimpin pahlawan kembar Changnan, Ye Xiwen menerkam tetua parubaya itu. Tetua parubaya ini dipenuhi niat membunuh dan telah mencoba membunuhnya beberapa kali sebelumnya. Ia sama sekali tidak boleh dibiarkan hidup saat ini. Kau benar-benar punya kekuatan tempur yang luar biasa. Kami semua salah menilaimu. Jadi, buaya Xiangtian dari klan buaya racun tanpa bayangan benar-benar mati di tanganmu. Kau celaka. Haha, kau celaka.
Klan buaya racun tanpa bayangan tidak akan pernah melepaskanmu. Pria parubaya itu tiba-tiba teringat dan berkata, memangnya kenapa kalau begitu? Tapi kau pasti akan mati sebelum aku. Ye Xiwen tidak ragu atau menyangkalnya, karena ia tahu menyangkalnya sia-sia. Klan buaya racun bayangan sudah menduga bahwa ia ada hubungannya dengan kematian buaya Xiangtian, yang berarti ia telah mengakuinya. Klan buaya racun bayangan tidak akan membiarkannya pergi, dan jika ia tidak mengakuinya, klan buaya racun bayangan tetap akan membunuhnya. Di hadapan makhluk raksasa dari klan buaya racun tanpa bayangan ini, pendapat Ye Xiwen terasa sama sekali tidak relevan. Benar atau salah, semua itu tidak ada artinya. Selama mereka mencurigai Ye Xiwen terkait dengan kematian buaya Xiangtian, mereka tidak akan pernah melepaskannya. Bang! Energi pedang api Ye Xiwen langsung menebas ke bawah, dan tetua parubaya itu mengangkat tombaknya untuk menangkisnya. Tetapi energi tombak yang mengerikan itu justru menghadangnya. Pedang yang menyala itu dengan kuat membelah energi pedang yang mengerikan, dan langsung mengenai tombak itu. Pada saat ini, tetua parubaya itu akhirnya merasakan hal yang sama seperti yang ia rasakan terhadap pahlawan kembar Changnan. Apakah anak ini monster berkulit manusia? Kekuatan mengerikan ini langsung membelah tombak di tangannya, dan bahkan retakan muncul di gagang tombak itu, yang masih berada pada tahap awal tingkatan manusia. Ye Xiwen menyerang maju lagi. Tidak, kau tidak bisa membunuhnya. Kalau tidak, kau bukan hanya akan diburu oleh klan buaya bayangan, tapi bahkan geng petir merah kami pun tidak akan membiarkanmu pergi. Teriak peri petir merah dengan cepat. Bab 877 mataku dipatuk seekor angsa. Tidak, kau tidak bisa membunuhnya. Kalau tidak, kau bukan hanya akan diburu oleh klan buaya bayangan, tapi bahkan geng petir merah kami pun tidak akan membiarkanmu pergi. Teriak peri petir merah dengan cepat. Ye Xiwen terlalu cepat, peri Cilei tidak punya waktu untuk bereaksi atau bergegas membantunya. Ia hanya bisa berteriak keras, berharap membuat Ye Xiwen ragu agar ia bisa menyelamatkan tetua parubaya itu. Meskipun geng petir merah memiliki banyak ahli, di antara mereka tidak banyak yang merupakan ahli alam transenden. Mereka juga tidak sanggup menahan kematian dan cedera yang terus-menerus seperti itu. Ye Xiwen ragu sejenak dengan pedang panjangnya, tetapi kemudian menebasnya dengan tekad yang lebih besar. Geng petir merah memang ancaman besar. Tetapi karena ia telah menyinggung klan buaya racun tanpa bayangan, satu anggota geng petir merah lagi tidak akan berpengaruh. Terlebih lagi, yang terpenting, ia tidak percaya bahwa melepaskan tetua parubaya ini akan membuat geng petir merah melepaskannya. 5 buah api Phoenix di tubuhnya terlalu menggoda. Begitu mereka tahu, mereka pasti tidak akan melepaskannya. Jadi, satu-satunya cara adalah membunuh mereka semua. Hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia. Kau ingin aku menyerah? Bermimpilah. Ye Xiwen mencibir. Permusuhan geng petir merah tua terhadapnya bukan hanya dimulai sekarang karena buah api Phoenix. Sebelumnya, tetua parubaya ini ingin membunuhnya. Saat itu, jika dia tidak memiliki sayap iblis, kemungkinan tertangkap akan 100%. Saat itu, kekuatannya di tahap akhir alam transenden setengah langkah pasti tidak akan sebanding dengannya, dan dia pasti sudah hancur. Bagaimana mungkin dia membiarkan musuh seperti itu pergi? Beraninya kau, teriak peri Crimson Thunder. Hatinya dipenuhi kecemasan. Ia tak menyangka Ye Xiwen ternyata orang bodoh yang tak kenal takut. Mengungkit-ungkit geng Crimson Thunder bukan hanya sia-sia, tetapi justru memiliki efek sebaliknya, memperkuat tekadnya. Tapi kalau dipikir-pikir, masuk akal juga. Kalau dia bukan orang bodoh, bagaimana mungkin dia membunuh anggota klan buaya bayangan? Apakah dia tidak ingin tinggal di wilayah laut ini lagi? Ye Xiwen mencibir, dan api di pedang panjangnya semakin membara. Didorong oleh panas yang tak terbatas, pedang itu bagaikan ikan di air, semakin membesar dengan setiap serangan di udara. Boom! Pedang panjang itu langsung mengenai tombak tetua parubaya itu. Meskipun ia nyaris tak mampu menangkis serangan dahsyat Ye Xiwen, kekuatan pukulan itu menembus tombak dan langsung mengenainya. Ia tak mampu menangkisnya sepenuhnya, dan bahkan sedikit kekuatan itu saja sudah cukup mengerikan. Ye Xiwen mungkin bahkan tak tahu berapa banyak kekuatan yang tersisa. Bang!
Tetua Parubaya itu memuntahkan seteguk darah. Daging dan tubuhnya langsung hancur berkeping-keping. Darah menyembur keluar seperti pilar, hampir membuatnya roboh. Tanpa, bung, tubuhnya menghantam puncak gunung di dekatnya, membelahnya menjadi dua. Kekuatan dahsyat di baliknya sungguh tak terbayangkan. Ayo, kita bunuh dia bersama-sama, atau kita yang akan mati. Saat itu, hantu tua Yin tak peduli lagi dan berteriak pada peri petir merah tua. Meskipun ia juga berharap semua anggota geng petir merah tua mati agar ia bisa mengambil mereka semua untuk dirinya sendiri. Ia paham betul bahwa jika peri petir merah tua dan tetua Parubaya itu mati, maka ia, hantu tua Yin, akan menjadi korban berikutnya. Dia telah melalui ribuan tahun kerja keras dan perjuangan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu hal-hal mendasar seperti itu? Jika mereka tidak bergabung sekarang, itu akan benar-benar menjadi bencana besar. Mereka tidak hanya akan kehilangan buah api Phoenix, tetapi mereka juga akan berada dalam bahaya kehilangan nyawa. Peri Crimson Thunder ragu-ragu sejenak sebelum menyetujui, karena dia tidak punya pilihan lain saat ini. Dua orang ahli di puncak level keempat alam transenden bergabung untuk menyerang Ye Xiwen. Namun, Ye Xiwen tidak lagi pusing. Jika kelima orang itu menyerangnya bersama-sama di awal, ia mungkin harus melarikan diri dengan panik. Namun sekarang hanya mereka berdua, jadi ia tidak takut pada mereka. Terlebih lagi, meskipun mereka berdua bergabung, mereka sama sekali tidak sinkron. Mereka bahkan dulunya musuh. Sekalipun mereka bergabung, mereka tetap akan saling waspada. Jadi, Ye Xiwen sama sekali tidak khawatir. Mencoba menggabungkan kekuatan, Ye Xiwen mencibir, merentangkan tangannya, memperlihatkan dua bola api di telapak tangannya, yang langsung berubah menjadi energi pedang dan menebas ke arah kedua orang itu. Ledakan, ledakan, dua benturan mengerikan terdengar saat pedang panjang berapi itu menghentikan serangan kedua ahli yang menyerbu untuk sementara. Meskipun hanya sepersekian detik, itu sudah cukup bagi Ye Xiwen. Memanfaatkan celah ini, ia berbalik untuk mengejar tetua Parubaya itu. Meskipun ia telah melukainya dengan parah, para ahli alam transenden ini memiliki kemampuan pemulihan yang luar biasa dan bahkan mungkin memiliki persediaan pil penyembuh yang banyak. Jika ia tidak dapat melanjutkan pengejaran dan membunuh mereka, mereka mungkin akan pulih hampir sepenuhnya sebelum ia sempat bereaksi. Dia harus menghadapi tiga orang di saat yang sama, dan saat itulah dia benar-benar sakit kepala. Kakak, lari, kau bukan tandingannya. Sekalipun kau bergabung, itu tidak akan membantu. Beritahu ketua geng, kumpulkan anggota geng, dan balaskan dendamku. Kita sama sekali tidak boleh membiarkannya tumbuh lebih kuat. Kalau tidak, dia pasti akan menjadi momok besar bagi geng petir merah kita. Juga, beritahu klan buaya racun tanpa bayangan bahwa anak ini telah membunuh buaya Xiangtian, dan suruh mereka bertindak. Saat itu, tetua Parubaya itu melihat Ye Xiwen bergegas dan tahu bahwa ia tak bisa lepas dari takdirnya. Ia meraung, matanya dipenuhi kebencian dan racun, berharap ia bisa melahap Ye Xiwen hidup-hidup. Tapi tak ada yang bisa ia lakukan. Sejak pertama kali ia diperintahkan untuk mencegat dan membunuh Ye Xiwen, ini sudah menjadi keputusan yang sudah pasti, dan tak bisa diubah. Tetua Parubaya itu membacakan mantra dalam hati, dan seketika aliran energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arahnya. Seluruh tubuhnya mulai memerah, dan kekuatan penghancur yang mengerikan muncul di dalam dirinya. Oh tidak, Ye Xiwen, dia mencoba menghancurkan dirinya sendiri. Hentikan dia, Ye Mo buru-buru memperingatkan. Bahkan tanpa Ye Mo mengingatkannya, Ye Xiwen tahu apa yang akan dilakukan tetua Parubaya itu. Setelah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, ia bereaksi hampir secara naluriah. Pedang panjang berapi di tangannya langsung berubah bentuk dan menebas, menyerang sebelum tetua itu sempat meledak. Ledakan, seluruh dunia bergetar, berpusat pada tetua Parubaya itu. Kekuatan dahsyat yang tak tertandingi menyapu bagai ombak, meratakan tempat-tempat yang tak terhitung jumlahnya dalam radius beberapa mil. Ini adalah kengerian penghancuran diri seorang ahli alam transenden, seolah-olah sebuah bom nuklir kecil telah menyapu area tersebut. Kecuali mereka didorong ke ambang keputusasaan,
Tidak ada ahli di alam transenden yang dengan sengaja akan menghancurkan diri sendiri. Karena penghancuran diri berarti penghancuran baik tubuh maupun jiwa. Tidak meninggalkan kesempatan apapun. Untungnya, Ye Xiwen bertindak sebelum dia bisa menghancurkan dirinya sendiri sepenuhnya. Dan meledakkannya. Jika tidak, ledakan itu akan jauh lebih mengerikan. Bahkan Ye Xiwen terdorong beberapa langkah oleh gelombang mengerikan yang disebabkan oleh ledakan itu. Pada saat ini, hantu Tua Yin telah memanfaatkan kesempatan dan menerkam Ye Xiwen. Gabung dan bunuh dia, atau tak seorang pun dari kita akan selamat. Teriak hantu Tua Yin. Tangannya berubah menjadi cakar hantu saat ia menebas Ye Xiwen dari udara. Namun, saat itu, ia tiba-tiba menyadari bahwa peri Crimson Thunder tidak mengikutinya. Sebaliknya, ia terbang menjauh, melarikan diri. Ia segera menyadari bahwa peri petir merah tua tidak berniat melawan Ye Xiwen sampai mati. Semua itu hanyalah angan-angannya dari awal hingga akhir. Ia bahkan telah digunakan sebagai perisai dan perisai manusia untuk menghalangi Ye Xiwen. Sementara peri petir merah tua memanfaatkan waktu ini untuk melarikan diri. Dasar bajingan hina. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Saat ini, ia dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Membenci peri Cilei bahkan lebih daripada membenci Ye Xiwen. Jika ia harus memilih antara Ye Xiwen dan peri Cilei, ia pasti akan memilih untuk membunuh peri Cilei terlebih dahulu. Ini benar-benar kasus pemburu yang diburu. Ia mungkin memiliki pemikiran yang sama dengan peri Cilei, tetapi jelas tidak sekarang. Ia memiliki pemikiran seperti itu sejak awal. Tetapi setelah menyadari kecepatan Ye Xiwen, ia menyadari bahwa jika ia tidak bertarung, ia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Karena itu, daripada menunggu mati, ia mungkin juga mengambil risiko. Itulah sebabnya ia bergabung dengan peri Cilei. Tapi siapa sangka peri petir merah tua akan mengalahkan mereka. Dalam sekejap, peri petir merah tua sudah lari jauh dan tak terlihat lagi oleh mata telanjang. Perasaan frustrasi ini membuatnya sangat tertekan. Tetapi Ye Xiwen tidak memberinya banyak waktu untuk tertekan dan langsung menghunus pedangnya. Energi bilah pedang merah menyala menyerap gelombang panas di udara, terbakar seperti bola api, dan akhirnya jatuh dengan dahsyat. Boom! Pada saat ini, Yin Lao Gui akhirnya merasakan frustrasi yang dirasakan orang lain saat menghadapi Ye Xiwen. Mereka tidak secepat, sekuat, dan sekuat dirinya. Bagaimana mungkin mereka bisa melawannya? Jalan buntu. Puff. Dalam satu benturan, ia merasa seolah telah berbenturan berkali-kali. Kekuatan mengerikan melonjak liar di dalam tubuhnya, dan ia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Pedang panjang Ye Xiwen terus menebas ke bawah tanpa henti. Bang! Tubuhnya terlempar seperti layang-layang yang talinya putus akibat hantaman Ye Xiwen, dan seluruh tulangnya terasa remuk. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada setiap serangan, pedang Ye Xiwen bergerak dengan kecepatan dan kekuatan luar biasa, menciptakan dampak yang mengerikan, hampir seperti gunung Tai yang runtuh menimpanya. Boom! Dalam sekejap, semua artefak sihir pertahanan dan ki pelindungnya runtuh. Ia tidak memiliki kekuatan fisik yang sama dengan kedua saudara itu. Tanpa perlindungan artefak sihir dan ki pelindung, tubuh fisiknya langsung hancur berkeping-keping menjadi kabut darah. Aku tidak mau berdamai. Dasar orang terkutuk. Raungannya yang berbisa masih menggema di udara. Bahkan di saat-saat terakhirnya, ia tidak mengutuk Ye Xiwen, yang menunjukkan betapa dalamnya kebenciannya terhadap peri Cilei. Bab 878 Tempat Tinggal Abadi Pusat. Setelah Ye Xiwen membunuh hantu Tua Yin, dia mencoba mengejar peri guntur merah, hanya untuk menyadari bahwa dia sudah lari jauh dan mustahil untuk ditangkap. Jika Ye Xiwen mengejar sekarang, dia mungkin masih bisa mengejar, tetapi akan memakan waktu yang sangat lama, dan kemungkinan besar dia akan berhadapan dengan kekuatan utama geng guntur merah dan terjebak, yang mana bukan hal yang Ye Xiwen inginkan. Seperti yang dikatakan Ye Mo, tempat ini mungkin akan segera menarik banyak ahli. Dan saat itu tiba, dia bahkan tidak akan bisa pergi. Tepat saat Ye Xiwen hendak pergi, pohon buah api Phoenix, yang telah dilucuti sepenuhnya dari buah api Phoenix-nya, tiba-tiba meledak dengan api yang menjulang tinggi dan gelombang api yang mengamuk, memaksa Ye Xiwen mundur lebih dari 10 mil jauhnya.
Gelombang panas itu begitu kuat sehingga bahkan Ye Xiwen pun merasakan kedinginan. Jika ia mendekatinya dengan ceroboh, ia mungkin akan terbakar menjadi abu di tempat. Pohon buah api Phoenix ini sungguh mengerikan. Pantas saja semua orang hanya ingin memetik buah api Phoenix saja. Tidak ada yang mau mengambil pohon buah api Phoenix. Karena itu sama saja dengan bunuh diri. Di tengah kobaran api yang tak terbatas, pohon buah api Phoenix perlahan-lahan terbakar menjadi abu. Fiu, dengan teriakan burung Phoenix yang menggema, di tengah api yang tak terbatas, seekor burung api terlahir kembali dari abu, terbang tinggi ke angkasa dengan momentum yang luar biasa sebelum menghilang ke dalam surga. Ye Xiwen tahu bahwa pohon buah api Phoenix telah pergi dan akan mencari tempat lain untuk memelihara buah api Phoenix, dan kemudian mengalami transformasi berulang kali hingga berubah menjadi wujud aslinya sebagai burung Phoenix. Tidak lama setelah pohon buah api Phoenix berubah menjadi burung Phoenix dan terbang, Ye Xiwen tidak tinggal lebih lama lagi dan terbang ke arah tempat anggota keluarga Wang pergi. Tidak lama setelah Ye Xiwen pergi, api mengerikan turun dari langit. Auranya yang mengerikan menyebar keluar. Saat ia mendarat, auranya menghilang, memperlihatkan sosoknya. Dia adalah Pangeran Buaya. Tatapan dinginnya yang seperti buaya menyapu sekelilingnya. Ada aroma pohon buah api Phoenix di sini. Jadi, beritanya benar. Pohon buah api Phoenix memang pernah muncul di sini sebelumnya. Sayang sekali kita terlambat. Tapi kenapa masih ada aroma bocah manusia itu di sini? Buaya Taizi dengan cermat mengenali aroma-aroma itu. Meskipun area di sekitar sini telah terbakar menjadi abu oleh api kelahiran kembali pohon buah api Phoenix, ia masih bisa dengan mudah mengenali banyak hal. Manusia itu masih hidup dan berani datang. Yah, mau bagaimana lagi? Mau mati pun dia monster yang membunuh Crocodile Sky. Crocodile Sky melirik dingin ke sekeliling sebelum menghilang ke langit lagi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Ketika Ye Xiwen menemukan keluarga Wang lagi, mereka sudah ratusan mil jauhnya. Keluarga Wang belum pergi jauh dan telah menunggu Ye Xiwen sejauh ratusan mil. Saat melihat Ye Xiwen muncul, anggota keluarga Wang sangat gembira. Ketika mereka melihat Ye Xiwen akan ikut serta dalam kompetisi memperebutkan buah api Phoenix, mereka semua sedikit khawatir. Namun, karena Ye Xiwen sudah terlanjur bergabung, mereka tak bisa berbuat apa-apa. Perlu dicatat bahwa orang-orang yang muncul saat itu bukanlah orang-orang yang mudah ditipu. Mereka semua adalah ahli terkenal di wilayah laut ini, terutama peri petir merah dari geng petir merah, yang termasuk dalam 100 ahli muda teratas. Bagi generasi muda keluarga Wang, dia hanyalah seorang ahli yang bagaikan dewa. Tuan Muda Ye, Anda baik-baik saja. Wang Mengyu adalah orang pertama yang melangkah maju dan bertanya. Bukan apa-apa. Ye Xiwen menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan buah api Phoenix dari cermin asal surgawi, lalu melemparkannya ke Wang Mengyu. Wang Mengyu mengambil buah api Phoenix. Matanya yang indah masih terbelalak tak percaya. Ini memang buah api Phoenix. Ia tidak mungkin salah. Dia tak pernah menyangka bisa mendapatkan buah api Phoenix. Kau harus tahu, ini buah api Phoenix. Belum lagi mereka. Bahkan para ahli yang telah melampaui alam transenden pun akan tergila-gila jika melihat buah api Phoenix. Ye Xiwen mungkin akan merebut satu atau dua. Dan itu sudah sesuai dengan dugaannya. Lagi pula, Ye Xiwen sudah menunjukkan kekuatannya sebelum mereka pergi. Jadi itu tidak terlalu mengejutkan. Tapi yang tidak ia duga adalah Ye Xiwen benar-benar akan memberi mereka salah satu buah api Phoenix. Sesuatu yang sama sekali tidak mereka duga. Inilah yang pantas kau dapatkan. Ye Xiwen tersenyum. Jika ia hanya berhasil mengambil satu, tentu saja ia akan menyimpannya sendiri. Namun, karena sekarang ia memiliki 5 buah api Phoenix, ia tak keberatan memberikan satu kepada mereka. Ini terlalu berharga. Kita benar-benar tidak tahu harus berkata apa, kata Wang Mengyu. Meskipun mereka menemukannya, mereka sudah lama tersingkir. Bahkan jika Ye Xiwen tidak memberikannya, itu tidak masalah. Karena ini adalah dunia di mana kekuatan berkuasa. Bukan apa-apa, hanya buah api Phoenix. Lagi pula, kita masih perlu terus menjelajah bersama, kan? Kata Ye Xiwen sambil tersenyum. Karena saudara Ye sudah memberikannya, kita tidak boleh menolak lagi, tidak ada gunanya. Kata Wang Feiyun.
Baiklah kalau begitu. Keluarga Wang kami akan berterima kasih atas bantuan Tuan Muda Ye. Kata Wang Mengyu. Setelah Wang Mengyu menerima buah api Phoenix, Ye Xiwen dan seluruh keluarga Wang akhirnya berangkat lagi. Memiliki peta di tangan memang memudahkan segalanya bagi Ye Xiwen. Namun, Ye Xiwen bukan satu-satunya yang memiliki peta. Setelah mengunjungi beberapa tempat, ia menemukan bahwa lokasi yang ditandai telah dikunjungi orang lain. Semua barang bagus dijarah. Dan pada akhirnya, Ye Xiwen hanya bisa menyerah karena frustrasi. Tentu saja, tidak semuanya dijarah. Ada juga kasus di mana Ye Xiwen tiba lebih dulu, sementara pasukan lain belum tiba. Umumnya, berkat keberadaan peta, tanah-tanah harta karun ini sering dikunjungi. Saudara Ye, ada tempat di peta ini yang ditandai dengan simbol penting, dan tertulis hanya buka selama 3 hari di pertengahan setiap bulan. Dan sekarang, bukankah ini pertengahan bulan? Saran Wang Feiyun. Ye Xiwen tidak menyembunyikan apapun tentang peta itu dari mereka, dan itu pun tidak perlu. Malahan, Ye Xiwen menunjukkan peta itu kepada mereka. Dalam kelompok seperti itu, bertukar pikiran tetaplah sangat penting. Ye Xiwen tiba-tiba teringat dan berkata, "Maksudmu, tempat tinggal abadi?" Meskipun area ini berada di dalam wilayah kediaman abadi, menurut peta, area ini seharusnya dianggap sebagai area terluar kediaman abadi. Kediaman abadi yang sebenarnya terletak jauh di dalam tanah ini, tepat di tengahnya. Ye Xiwen bahkan menduga bahwa ini mungkin lokasi gerbang gunung suatu kekuatan besar, dan apa yang sedang disaksikannya saat ini hanyalah gerbang luar kekuatan ini. Sedangkan tempat tinggal abadi yang sebenarnya seharusnya adalah markas besar sekte ini. Ye Xiwen memikirkannya, dan menyadari bahwa mereka telah mengunjungi semua titik yang ditandai pada peta selama periode ini, dan pada dasarnya telah menjelajahinya secara menyeluruh. Pada dasarnya, barang-barang tersebut berakhir di tangan Ye Xiwen atau akhirnya jatuh ke tangan orang lain yang memiliki peta tersebut. Ye Xiwen tidak mendapatkan banyak. Selain buah api Phoenix, ia hanya memiliki beberapa herba yang cukup langka di luar sana. Namun, hal ini tidak terlalu berarti bagi Ye Xiwen. Ia langsung menjual bagiannya kepada Wang Mengyu, dan mendapatkan lebih dari 2 juta kristal roh. Kerugiannya tidak sepenuhnya, jika buah api Phoenix juga disertakan. Bahkan jika Ye Xiwen menghabiskan 15 juta untuk membeli peta itu, hasilnya pasti sepadan. Bahkan hanya satu buah api Phoenix akan sangat berharga. Saat ini, dilihat dari area yang ditandai di peta, satu-satunya area yang belum dijelajahi adalah lokasi Immortal Abode di tengah. Dia belum pernah ke sana sebelumnya karena belum dibuka, tetapi karena Immortal Abode akan segera dibuka, dia akan pergi ke sana. Mereka yang punya peta mungkin sudah pernah ke sana. Tempat ini adalah bagian terpenting dan terpenting dari perjalanan ke kediaman abadi ini. Mungkin ada beberapa harta karun langka dan berharga di tempat lain yang tidak ditandai pada peta. Tetapi masalahnya adalah menjelajahinya satu persatu akan memakan waktu yang tidak diketahui. Yang pasti tidak mungkin dilakukan mengingat keterbatasan waktu. Dia bahkan harus menghindari kemungkinan kedatangan para ahli dari klan buaya racun tanpa bayangan. Benar, itu tempatnya. Kami sudah mencari di seluruh area. Jadi kalaupun masih ada yang tersisa, kemungkinan besar tidak ada yang bagus. Kata Wang Feiyun. Ye Xiwen juga menyadari bahwa kediaman abadi ini tidak akan dibuka selamanya. Waktunya di sana hanya 1 bulan. Setelah bulan itu, kediaman abadi akan ditutup lagi dan menghilang. Mereka harus pergi sebelum ditutup, atau mereka mungkin terjebak di dalamnya. Mengenai kapan mereka bisa keluar, itu tidak diketahui. Tidak ada yang tahu kapan kediaman abadi akan dibuka lagi. Namun, dilihat dari fakta bahwa sebuah peta telah bocor, ini seharusnya bukan pertama kalinya dibuka. Jika tidak, tidak akan ada peta yang bocor. Hanya saja tidak ada yang tahu kapan terakhir kali dibuka. Mungkin sudah bertahun-tahun yang lalu. Ya, Ye Xiwen mengangguk. Setelah membulatkan tekad, Ye Xiwen dan keluarga Wang mulai menuju ke pusat tanah tandus ini. Saat Ye Xiwen semakin dekat ke pusat, ia menyadari semakin banyak ahli yang berkumpul di area ini. Bukan hanya para ahli dari kekuatan besar yang telah mendapatkan peta, tetapi juga banyak kultivator independen.
Seolah-olah mereka telah menerima berita itu. Mereka semua mulai bergerak menuju area ini. Tak lama kemudian, Ye Xiwen dan yang lainnya tiba di gerbang pusat kediaman abadi, yang terletak di gugusan pegunungan. Satu-satunya yang bisa mereka lihat hanyalah sebuah istana besar yang berdiri di puncak gunung. Tetapi istana ini dikelilingi oleh api yang tak berujung. Menurut peta, jika kediaman abadi tidak dibuka, istana itu akan tetap dikelilingi oleh api. Bab 879 Pengepungan. Saat waktu pembukaan Immortal Abode semakin dekat, api di sini akan perlahan melemah hingga akhirnya cukup kuat untuk memungkinkan orang masuk. Ketika Ye Xiwen tiba, sudah ada lebih dari 100 orang di sana. Setelah ia dan keluarga Wang tiba, dalam waktu 1 jam, ratusan orang lagi telah tiba. Jelas, bukan hanya mereka yang memiliki peta saja yang menerima berita tersebut. Para kultivator independen dan seniman bela diri tunggal lainnya juga mengetahui tentang pembukaan tempat tinggal abadi ini melalui berbagai cara. Saat kita masuk, kalian semua tetaplah di sisiku. Kita tidak tahu apa yang mungkin ada di dalam kediaman abadi ini. Jadi kita harus berhati-hati. Ye Xiwen memberi instruksi kepada anggota keluarga Wang di sampingnya. Semua anggota keluarga Wang mengangguk setuju. Melihat para ahli yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka, mereka tahu bahwa jika mereka tidak mengikuti Ye Xiwen dengan saksama, mereka tidak akan memiliki peluang sama sekali. Saat ini, hanya dengan mengikuti Ye Xiwen mereka dapat memiliki harapan. Tiba-tiba, Ye Xiwen melihat para anggota kamar dagang Yang Zhu tak jauh dari sana. Pemimpinnya memang Yao Qian. Yao Qian berdiri anggun, bak peri. Banyak seniman bela diri independen di sekitarnya sering menatapnya, tetapi tak seorang pun berani berbicara dengannya. Semua orang tahu bahwa wanita bak peri ini adalah wanita kuat yang terkenal. Yang paling mengkhawatirkan adalah hubungannya dengan Jian Wushuang. Jian Wushuang adalah salah satu yang terkuat di antara generasi muda, dan bahkan banyak master dari generasi yang lebih tua pun tidak sebanding dengannya. Nama Jian Wushuang saja sudah cukup membuat orang-orang sangat waspada terhadapnya. Namun, Ye Xiwen segera menyadari beberapa tatapan mata yang agak tidak bersahabat. Tak lain dan tak bukan adalah tatapan mata para ahli dari klan buaya racun tanpa bayangan, yang dipimpin oleh buaya Ying, yang menatap tajam ke arah mereka. Saat Ye Xiwen menyesali kesalahan perhitungannya dan memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apinya melemah. Mereka melemah. Teriak seseorang, langsung menarik perhatian semua orang. Benar saja, api yang melahap seluruh istana mulai berkurang sedikit demi sedikit. Tak lama kemudian berkurang hingga kurang dari setengahnya dari yang awalnya mereka lihat. Api itu masih perlahan memudar. Ketika api telah menyusut hingga sekitar sepertiga, dan semua orang menunggu api akhirnya padam, sebuah suara yang sangat arogan terdengar, "Jian Wushuang, apakah kau berani menyerang sekarang?" Sebelum kata-katanya selesai, sesosok jangkung melesat keluar. Orang ini tak lain adalah Pangeran Buaya dari klan buaya racun tanpa bayangan. Pada saat itu, Pangeran Buaya melompat ke udara dan terjun langsung ke dalam api. Begitu tubuhnya menyentuh api, sebuah perisai air muncul dan menyelimutinya. Api yang berkobar itu berhasil dihalangi oleh perisai airnya. Itu tidak dapat didekati. Itu jelas merupakan artefak magis yang sangat kuat. Apa yang perlu ditakutkan? Hampir segera setelah Pangeran Buaya bertindak, sesosok melesat keluar, langsung berubah menjadi bola energi pedang yang menembus api. Gelombang api yang menjulang tinggi itu langsung terbelah dua oleh suatu senjata tajam, dan sosok itu langsung melompat ke dalam api. Semua orang terkesiap kaget. Api masih setinggi puluhan kaki, mustahil ditembus. Mereka yang dengan bodohnya mencoba masuk pun bernasib sama, terbakar hidup-hidup. Karena banyak orang yang datang pada waktu yang berbeda, banyak yang tidak menyadari bahaya dan langsung berlari ke dalam api, sehingga mengakibatkan kejadian tragis, mereka terbakar habis. Awalnya mereka tidak menganggap serius api. Setelah seniman bela diri mencapai ranah Dao sejati, mereka dapat menghasilkan kekuatan supernatural dan melakukan banyak hal yang sebelumnya tidak dapat mereka lakukan. Melewati air dan api sama sekali bukan masalah bagi mereka. Namun, api ini jelas sangat aneh.
Bahkan para ahli di alam transenden pun langsung terbakar abis melalui aura pelindung mereka dan menjadi arang. Bayangkan apa yang terjadi pada mereka. Kedua orang ini benar-benar menerobos masuk. Dan meskipun tidak seorang pun tahu bagaimana mereka melakukannya, hal itu tetap saja cukup mencengangkan semua orang. Akan tetapi, sebelum semua orang dapat melanjutkan desahannya, mereka mendengar suara yang dipenuhi niat membunuh datang dari tidak jauh. Nak, kau masih hidup. Beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini. Sepertinya kau benar-benar sudah tidak sabaran. Yang berbicara tak lain adalah Ying. Awalnya ia berpikir ia tak akan bisa mengejar Ye Xiwen dan harus melepaskannya. Siapa sangka Ye Xiwen akan muncul kembali. Itu adalah anugerah. Ia sedang mencari mati. Pepatah, Anda dapat mencari kemana-mana tanpa menemukannya. Tetapi kemudian ia akan datang kepada Anda dengan mudah, dengan tepat menggambarkan situasi ini. Tunggu sebentar. Menjauhlah dariku. Ye Xiwen segera mengirimkan suaranya kepada anggota keluarga Wang. Semua anggota keluarga Wang menatap Ye Xiwen, lalu terdiam. Saat ini, mungkin inilah solusi terbaik. Memang, jika mereka bertindak seolah-olah mereka sangat mengenal Ye Xiwen, mereka mungkin akan terlibat dengan dia. Dan mereka mungkin juga melibatkan Ye Xiwen, tanpa bisa menolongnya sedikit pun. Beraninya kau membunuh seseorang dari klan buaya racun bayanganku. Kau sudah bosan hidup. Buaya Ying melangkah ke arah Ye Xiwen. Ekspresinya sangat arogan. Atau lebih tepatnya, dia sama sekali tidak menganggap serius Ye Xiwen. Pergi, bunuh dia. Aku ingin dia mati dengan mengerikan. Teriak buaya Ying dingin. Saat itu, 8 ahli muda dari klan buaya racun tanpa bayangan di belakangnya, bersama Bi Chen, langsung menerkam Ye Xiwen. Anehnya, mereka semua adalah ahli di tingkat kelima alam transenden. Bahkan Bi Chen dan Ying mencapai puncak alam transenden tingkat kelima. Sosok mereka hampir mencabik-cabik udara. Yang tercepat adalah Bi Chen, yang bagaikan sambaran petir hijau, langsung menerkam Ye Xiwen. Sebuah bilah telapak tangan muncul di tangannya, membentuk lengkungan berbahaya di langit, tepat mengarah ke tenggorokan Ye Xiwen. Seperti pembunuh berdarah dingin yang bersembunyi dalam kegelapan, ia mengirimkan rasa merinding ke tulang punggung Anda. Matanya yang seperti ular memancarkan cahaya. Dingin, terdengar suara dentang keras. Ye Xiwen melancarkan pukulan, namun nyaris tak berhasil menangkis serangan mematikan itu. Namun kekuatan pukulan yang dahsyat itu membuatnya terhuyung ke belakang. Mengikuti anak itu dalam debu hijau, beberapa serangan mengerikan berjatuhan hampir seperti bayangan. Para ahli dari klan buaya racun bayangan, yang berada di alam transenden tingkat kelima, menggabungkan kekuatan untuk melepaskan seekor buaya raksasa yang terbentuk dari kekuatan elemen air yang terkondensasi, yang langsung melahap Ye Xiwen dalam sekali teguk. Fakta bahwa mereka mampu memadatkan kekuatan berbasis air yang begitu dahsyat dalam kondisi kering seperti itu menunjukkan betapa hebatnya para ahli klan buaya bayangan ini. Meskipun tidak sekuat buaya Ying, mereka tetap sangat tangguh. Ledakan, pada saat kritis, Ye Xiwen nyaris menghindari serangan itu, dan binatang buaya yang ganas itu menghantam puncak gunung lebih dulu, menghancurkannya berkeping-keping. Buaya Ying menyusul tepat di belakangnya. Dengan sekali cengkraman, sebuah cakar raksasa langsung muncul, menebas ke bawah seolah menutupi separuh langit. Seluruh langit tampak seperti kanvas yang diremas oleh telinga dan cakar raksasa, dan ruang angkasa itu sendiri terus-menerus terdistorsi dan mendidih. Ledakan, pada detik-detik terakhir, Ye Xiwen nyaris berhasil menghindari cengkeraman mematikan itu. Tetapi pada saat itu, para ahli dari klan buaya racun tanpa bayangan telah mengepungnya. Orang-orang di sekitar mereka, melihat para ahli dari klan buaya bayangan bergabung untuk mengepung Ye Xiwen, segera berhenti memperhatikan istana. Banyak orang bahkan mengetahui tentang perseteruan antara Ye Xiwen dan klan buaya racun tanpa bayangan. Anak ini benar-benar minta mati, berani menunjukkan wajahnya bahkan saat diburu oleh klan buaya racun bayangan. Klan buaya bayangan tak diragukan lagi merupakan kekuatan yang tangguh di perairan sekitarnya. Begitu mereka mengincar seseorang, mereka hampir tak pernah gagal. Jadi, kebanyakan orang sangat gembira jika berhasil melarikan diri, dan mereka tak akan pernah berani kembali.
Mereka hanya bisa meninggalkan daerah ini dan wilayah klan buaya bayangan sejauh mungkin. Dari perspektif ini, Ye Xiwen memang dapat dianggap sangat berani. Nak, kau mau kemana? Buaya Ying memelototi Ye Xiwen dengan ekspresi garang. Ia akhirnya mengerti mengapa Ye Xiwen bisa lolos dari kejaran Bichen, dan mengapa Bichen bahkan tidak bisa mengejarnya. Kecepatannya memang sangat cepat. Meskipun Ye Xiwen kini mampu membunuh para kultivator alam transenden tingkat keempat, dia masih belum cukup kuat untuk menghadapi para kultivator alam transenden tingkat kelima. Belum lagi keberadaan dua sosok yang mengerikan, Crocodile Ying dan Bichen, yang keduanya merupakan kultivator alam transenden tingkat kelima. Kekuatan seperti itu akan berada di peringkat teratas bahkan di antara generasi ahli yang lebih muda. Dia jelas bukan seseorang yang bisa dianggap remeh. Jika bukan karena kecepatan sayap iblis di belakang Ye Xiwen, dia mungkin akan terbunuh oleh kelompok ahli di alam transenden tingkat kelima ini hanya dalam satu gerakan. Ye Xiwen, hati-hati, Ye Mo segera memperingatkan. Kelompok ahli dari alam transenden level 5 klan buaya racun tanpa bayangan ini bekerja sama dengan mulus. Mereka telah bekerja sama selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dengan gerakan ini, mereka benar-benar menutup semua ruang gerak Ye Xiwen. Mereka adalah pasukan elit yang langka. Menghadapi kemajuan yang terus-menerus dari klan buaya racun bayangan, Ye Xiwen menghindari beberapa gelombang serangan yang mematikan. Tetapi ruang geraknya menjadi semakin sempit, dan dia hampir terpaksa terpojok. Ye Xiwen hanya bisa menggertakkan giginya dan meraung. Aku akan bertarung. Begitu dia selesai berbicara, sayap iblis Ye Xiwen tiba-tiba mengepak, dan sosoknya melesat keluar bagai cahaya keemasan. Oh tidak, dia mencoba menerobos. Hentikan dia, teriak buaya Ying tiba-tiba. Namun, di luar dugaannya, Ye Xiwen berhasil menerobos. Tetapi arah yang ditujunya bukanlah ke arah salah satu dari mereka, melainkan ke arah istana yang dilalap api. Meskipun intensitasnya telah berkurang secara signifikan pada titik ini, namun masih cukup untuk membakar seseorang hingga garing. Bab 880 Mayat Kering yang Terbakar. Apa? Dia terburu-buru masuk. Semua orang menatap tak percaya pada Ye Xiwen, yang telah lenyap sepenuhnya ke dalam kobaran api. Ini bukan kobaran api biasa. Bahkan para ahli di alam transenden pun akan terbakar habis jika mereka menyerbu masuk. Bagaimana mungkin dia bisa begitu saja menyerbu masuk seperti itu? Apa dia sudah gila? Namun, semua orang segera menyadari apa yang sedang terjadi. Melihat para ahli dari klan buaya racun bayangan yang hampir menyerbu masuk, mereka mengerti mengapa mereka melakukan itu. Jika mereka mencoba bergabung, mereka pasti sudah dibunuh oleh para ahli dari klan buaya racun bayangan. Karena itu, lebih baik mereka menyerbu ke dalam tembok api dan mencari jalan keluar. Tapi begitulah kata mereka. Tapi berapa banyak orang yang berani melakukan itu? Mereka akan terbakar habis kalau masuk. Jangan tertipu betapa mudahnya Jian Wushuang dan Etai Maozi menyerbu. Mereka berdua mengerti bahwa tidak semua yang bisa dilakukan orang lain, mereka juga bisa. Kekuatan mereka jelas tidak setara dengan Etai Maozi dan Jian Wushuang. Dia sedang mencari mati. Setelah keterkejutan awalnya, Crocodile Ying mencibir. Di matanya, Ye Xiwen yang menyerbu masuk sama saja dengan bunuh diri, yang sempurna, menyelamatkannya dari kesulitan. Bagus, menyelamatkanku dari kesulitan. Semuanya, dengarkan, kita akan menyerbu segera setelah apinya padam. Ya. Para ahli dari klan buaya racun bayangan mengangguk. Meskipun kekuatan mereka serupa, mereka jelas bukan tandingan buaya Ying, bintang muda yang menjanjikan di klan buaya racun bayangan. Ada perbedaan status yang sangat besar antara mereka. Tuan muda Ye baik-baik saja. Semua anggota keluarga Wang tercengang ketika melihat Ye Xiwen berlari ke dalam api. Itu bukan api biasa. Menerobos masuk seperti itu pasti akan membakarnya menjadi abu. Tidak apa-apa, Tuan Muda Ye tidak akan gegabah masuk kalau tidak percaya diri, kata Wang Mengyu dengan tenang. Meskipun semua orang mengira Ye Xiwen hampir hancur, ia yakin Ye Xiwen pasti punya kepercayaan diri. Meskipun saya belum banyak berinteraksi dengan Ye Xiwen, ia selalu berhasil mengejutkan banyak orang. Setiap kali, ia seolah mengubah bahaya menjadi aman dengan cara yang tak terduga.
Hampir setiap kali, ketika banyak orang berpikir Ye Xiwen akan menyerah, ia selalu berhasil membalikkan keadaan secara tak terduga. Begitu Ye Xiwen melewati api, ia langsung mengaktifkan cermin asal surgawi. Keilahian emas langsung menyelimuti seluruh tubuhnya, dan tubuh emas maharajanya pun langsung aktif, menyelimuti dirinya. Akan tetapi, ia sadar bahwa ia telah meremehkan, dan sebagian besar, kekuatan mengerikan dari api ini. Hampir seketika dia lewat, api, seperti lintah, menghanguskan tubuhnya dan langsung membakar penghalang merah darah yang diciptakan oleh cermin asal surgawi terluar. Ledakan, bagaikan cermin berwarna merah darah yang runtuh di tempat. Seketika api membakar tubuhnya, dan terdengar suara berderak saat api membakar tubuh emasnya. Tiap tetes keilahian emas itu seakan berisi satu dewa, dengan dewa yang tengah melantunkan kitab suci di dalamnya. Namun tampaknya terbakar dalam api, dan dunia dewa itu pun hancur dalam sekejap. Itu tidak berlangsung lama, keilahian itu terbakar dalam sekejap, dan setelah melewati keilahian itu, api langsung membakar tubuh Ye Xiwen. Mendesis, Ye Xiwen bisa mendengar suara dengungan. Segera setelah itu, rasa sakit yang tak tertahankan dan intens menjalar ke seluruh kulitnya. Begitu hebat hingga membuatnya langsung kejang. Tubuh Ye Xiwen bergetar hebat, dan bahkan dengan kekuatan tubuhnya yang luar biasa, apinya mendesis dan berderak, jauh melampaui kekuatan alam surgawi. Ledakan. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Xiwen keluar dari api dan jatuh tersungkur ke lantai, menciptakan pola lubang seperti jaring laba-laba di lempengan batu biru. Pikiran Ye Xiwen langsung jernih, dan rasa sakit yang tak tertahankan berakhir, membuat seluruh punggungnya basah oleh keringat dingin. Mengungkapkan pertempuran apa yang telah dialami Ye Xiwen mustahil bahkan baginya. Ia telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan cedera adalah hal yang lumrah. Ye Xiwen sudah lama memiliki kulit yang tebal, dan rasa sakit jarang membuatnya cemberut. Namun kini, kobaran api ini membuatnya hampir tak tertahankan. Ia bahkan tidak tahu sudah berapa lama ia tidak merasakan hal ini. Setelah memeriksa kondisinya sebentar, ia hanya bisa tersenyum getir. Bahkan dalam waktu sesingkat itu, ia telah terluka parah, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan setelah meninggalkan tembok api itu, api masih melekat padanya seperti belatung di tulang. Untungnya, begitu ia meninggalkan dinding api itu, tidak akan ada lagi aliran api yang terus-menerus menghantamnya, sehingga ia dapat dengan tenang memadamkan semua api di tubuhnya sebelum menyembuhkan luka-lukanya. Bagi orang lain, cedera seperti itu akan dianggap sangat serius, tetapi baginya, itu bukan apa-apa. Dengan teknik generasi Phoenix Surgawi, itu bukan apa-apa. Namun sebelum dia dapat memulai perawatan, dia mendengar suara gemuruh marah datang dari tidak jauh. Ye Xiwen kemudian melihat sesosok mayat kering dengan rambut merah menyala, seakan seluruh tubuhnya terbakar oleh api, berdiri dari tanah. Ye Xiwen tersentak, ia tak pernah menyangka akan bertemu mumi berapi seperti itu di sini. Sebenarnya, mumi ini hanya bisa dianggap sebagai jenis zombie. Lagi pula, zombie spesial seperti itu biasanya adalah zombie paling unik yang diproduksi di lingkungan paling spesial. Zombie yang lahir di lingkungan ekstrim seperti itu bahkan lebih mengerikan daripada zombie aslinya. Namun, Ye Xiwen kemudian melihat mayat api itu menatapnya dengan dingin. Mata merahnya dipenuhi niat membunuh yang brutal. Yang lebih mengejutkan Ye Xiwen adalah bahu kirinya telah terpotong. Luka yang bersih itu membuat Ye Xiwen hampir segera menyadari bahwa ia telah dipotong oleh seorang ahli pedang. Melihat luka yang masih segar, Ye Xiwen segera menyimpulkan bahwa itu adalah Jian Wushuang. Di antara orang-orang yang lewat saat ini, hanya Jian Wushuang yang mungkin menjadi pelakunya. Dia tak bisa menahan napas. Ilmu pedang Jian Wushuang mungkin berada pada level yang sangat tinggi. Setidaknya di antara orang-orang yang Ye Xiwen kenal, tak ada yang bisa melampauinya. Mungkin orang tua yang membuatnya meniru niat pedang dapat mengalahkan Jian Wushuang. Tetapi itu hanyalah niat pedang. Jian Wushuang yang asli mungkin sudah meninggal. Ini sepenuhnya tidak valid. Tidak ada tanda-tanda pertempuran besar di sini. Yang berarti baik Crocodile Taizi maupun Swordsman mungkin telah melewati tempat ini dalam waktu yang sangat singkat. Namun,
Ia tidak berani meremehkan mayat api ini karena alasan ini. Di balik mayat api itu, sebilah pedang besi yang usianya tidak diketahui, tampak berkarat, tiba-tiba melayang. Dentang, diiringi suara gesekan logam yang keras. Pedang panjang itu langsung terbakar, diselimuti cincin api. Api ini, bagaikan naga api, langsung menghempaskan pedang panjang itu ke tanah. Pedang panjang berapi itu luar biasa cepat. Dalam sekejap, pedang itu telah melesat tepat di depan Ye Xiwen. Dentang, pedang panjang berapi muncul di tangan Ye Xiwen, menangkis pedang panjang merah menyala yang datang ke arahnya. Itu ilmu pedang. Ye Xiwen menyipitkan matanya. Seni bela diri ini telah hilang selama bertahun-tahun. Dahulu kala, seni bela diri ini telah memancarkan kecemerlangan yang tak terlupakan. Dahulu, ilmu pedang adalah seni bela diri yang wajib dipelajari hampir setiap pendekar pedang. Namun, ilmu pedang ini perlahan-lahan hilang seiring waktu, dan semakin sedikit orang yang mengetahuinya. Kalaupun ada yang serupa, kebanyakan hanyalah tiruan. Tidak ada lagi ilmu pedang yang murni. Mungkinkah ini benar-benar markas sekte? Seperti yang kuduga. Ye Xiwen menyipitkan matanya. Tangannya sedikit mati rasa. Dan rasa sakit yang hebat kembali menerjang seperti ombak. Apapun jenis zombinya, atau orang seperti apa yang dihadapinya, begitu ia menjadi zombie, tubuh fisiknya akan menjadi sangat mengerikan. Jika Ye Xiwen sedang dalam masa keemasannya, tentu saja itu tidak akan menjadi masalah. Namun, sebagian besar ototnya terbakar dan belum pulih. Hampir setiap kontak menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, menyayat hati, dan tak tertahankan. Ye Xiwen sebelumnya mengira tempat ini mungkin merupakan reruntuhan sebuah sekte tertentu. Tetapi yang benar-benar membuatnya khawatir adalah pertempuran macam apa yang bisa menyebabkan sekte tersebut hancur total. Dari buah api Phoenix dan tanaman herbal langka lainnya, Ye Xiwen tahu bahwa jika tempat ini memang bekas situs sebuah sekte, maka sekte itu pasti sangat kuat di masa lalu. Jika tidak, mustahil bagi mereka untuk memiliki seni bela diri ajaib seperti buah api Phoenix, yang hanya dianggap legendaris di dunia luar. Namun, saat ini, prioritasnya adalah menghadapi zombie api di depan mereka sebelum mereka dapat menemukan tempat untuk menyembuhkan luka mereka. Dia sekali lagi menggunakan kekuatan suci yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuhnya, menyelimutinya, dan langsung melepaskan tebasan energi pedang api lainnya dari tangannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Energi bilah pedang di tangan Ye Xiwen dan pedang besi itu berbenturan berkali-kali di langit dalam sekejap. Tiap benturan menimbulkan percikan api dan menciptakan gelombang panas tak terbatas. Untuk sesaat, Ye Xiwen tak mampu menaklukkan mayat api yang menguasai pedang ini. Ye Xiwen memutuskan bahwa ia tak bisa menunggu lebih lama lagi. Pertama, luka-lukanya tak mampu bertahan. Dan kedua, setelah api di luar benar-benar padam, klan buaya racun bayangan akan masuk. Melihat bahwa ia masih hidup, mereka pasti akan melancarkan pengejaran mematikan lainnya. Memikirkan hal ini, kilatan cahaya melintas di mata Ye Xiwen, dan energi pedang berapi di tangannya semakin membesar.